Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan memfinishing tampilan siswa edit ya. Oke, pertama-tama di sini kita akan hapus file-file yang tidak diperlukan dulu. Kita hapus file home screen, kita delete. Lalu main.dat ini kita akan delete. New screen ini kita delete. Sama up tentang ini karena belum kita ubah jadi huruf kecil, kita ubah ya. Oke, mungkin ada yang error, ada ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan benahi API-nya dulu ya. Kita mau nanti ketika dia muncul sebuah dropdown, itu munculnya semua data kotanya ya, dropdown kota asal. Jadi bukan hanya maksimalnya 20 aja, karena kan di PHP RAD dimaksimalkan sebanyak 20. Maka kita akan masuk ke ini web host ya, setelah itu file manager, kita masuk ke public.html, lalu masuk ke folder app, kita hanya controller, lalu kita akan benahi yang di kota API dulu, kota API list. Nah ini API list kan ini ada yang namanya pagination ya. Pagination ini kalau di sini max record count-nya itu PHP RAD nya defaultnya 20. Jadi oleh karena itu di sini kita akan isi 0 aja gitu ya. Kalau sudah, kita akan save and close. Begitu juga dengan yang siswa API, mungkin bisa kita munculkan semuanya. Jadi 0 gitu ya. Kalau sudah, save and close. Kita akan tes di sini di Postman. Kita akan login dulu. Ya. Setelah itu kita akan coba kota list. Ini kita send. Nah ini muncul semuanya. Kalau bisa kita cek ini, kita copy, kita akan masuk ke website namanya JSON Beautifier. Kita masuk ke sini, berapa data kira-kira. Nah ini kan ada 36, berarti sudah muncul semuanya, bukan 20 datanya saja. Kalau siswa list gimana, kita send juga berapa. Ini kita akan simpan, kita copy, lalu masuk ke sini, ada berapa data, 38. Jadi nanti di datanya itu, listnya itu akan muncul semua datanya ya. Baik, setelah itu karena API sudah kita benahi, sekarang kita akan masuk ke VS Code lagi ya. Kita akan masuk ke siswa edit. Kita akan rename ini jadi S kecil dan E kecil underscore. Oke, lalu kita akan save. Nah, return scaffold ini kita akan ke bawah ya. Bawah semuanya. Di sini kita akan sampai sini Ctrl X, kita ubah jadi ST full siswa edit. Return container ubah jadi yang tadi, Ctrl V. Oke, kalau sudah ke atas ini kita nggak perlu. Ini kita akan pakai cons ya. Ini cons in file everywhere. Oke, kalau sudah. Nah pertama-tama kita harus menyiapkan dulu parameternya. Jadi kenapa ini? Kita akan ubah siswa edit. Oke, lalu ke atas ini kita akan hapus. Sip. Oke, lalu setelah itu kita akan masuk ke file apa namanya, siswa edit. Kita akan parsing atau membuat variabel dulu di sini. Kita bisa copy mungkin dari kota edit, kita copy dari sini aja ke atas. Ini kita copy, Ctrl C masuk ke siswa edit, Ctrl V di sini. Nah ini kita sesuaikan ID, nama siswanya, shift file down, /string ada nis, ada alamat, setelah alamat ada tanggal underscore lahir, setelah tanggal lahir ada jengkelnya dia tipenya integer ya, integer kecil semuanya. Lalu setelah jengkel ada kota ID, kota underscore ID, ini kita akan ubah jadi integer juga, dan yang terakhir adalah string. File down ini nm underscore kota, nm ini aja kota. Ini kita akan ubah jadi string. Lalu ini kita tinggal tambahkan koma, required
list.id. Nah ini kita akan copy mulai dari ini sampai sini, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti nama, koma, Ctrl V, list, koma, Ctrl V, alamat, koma, Ctrl V, tanggal lahir, koma, Ctrl V, jengkel, koma, Ctrl V, kota ID, koma, Ctrl V, yang terakhir adalah NM kota. Sip. Di sini kita sudah melot variabel-variabelnya. Sekarang kita isi di sini siswa dart ini. Nah, ini kita akan isi kayak gini ya. Kita perlu yang pertama ID. Nah, ID-nya itu dari mana? ID-nya itu dari itu ya. Dari search data. Oke. ID search data index ini sama semuanya kayak gini. Kita akan buat jadi nama search data index nama. Nah itu ini kita ubah jadi nis, ini nis juga. Setelah nis ada alamat, ada tanggal lahir, setelah tanggal lahir ada jengkel, setelah jengkel ada kota ID, setelah kota ID ada NM kota. Oke, ini kita tinggal ubah jadi alamat, ini tanggal lahir, jengkel, kota ID, dan NM kota. Sip. Type string biasanya untuk parameter string buffer. Search data index NM kota, kita masuk ke kota atau siswa ID dulu. Oh ini string string buffer. Oke, setelah nge-parsing parameternya, kita masuk ke siswa edit sekarang. Nah yang pertama-tama kita akan kerjakan, kita bisa benahi dulu tampilannya ya. Jadi tampilannya kan hampir sama dengan yang di di form tambah ya. Ini berarti kita akan buat kontrolernya dulu di sini. Oke, ke atas ya. Kita akan buat ini siswa tambah. Ini kita copy aja dari sini. Ctrl C, masuk ke siswa edit, Ctrl V. Oke, kita sediakan kontrolernya dulu. Nah, lalu untuk widgetnya yang pertama arrow back. Ini kita akan grab dengan gestur detektor on tab-nya berarti kemana? Ke siswa, get to siswa. Ini kita import library ini. Oke, kalau sudah action delete nanti. Sekarang untuk yang ini, nama dan text field. Nah ini kan bisa kita isi ya, jadi mungkin bisa kita pakai siswa tambah ini aja, kan hampir sama sebenarnya. Jadi kita bisa mulai dari sini atau mulai dari expanded ini aja ya. Expanded sampai sini, Ctrl C, masuk ke siswa edit. Nah ini berarti expanded sampai sini, kita Ctrl V. Oke. Nah ini kita tidak menggunakan hint text, jadi ini bisa kita copy, Ctrl KC. Kalau sudah, nah ini validator kita akan hapus saja. Selanjutnya untuk yang siswa tambah nis sampai sini kita Ctrl C, masuk ke siswa tambah. Mana siswa tambah? Siswa edit. Ini ya, expanded ini ke bawah, Ctrl V. Nisnya ini hint text-nya kita tidak perlu, Ctrl KC. Lalu validator juga nggak ada ya, karena nggak ada validasi kalau misalkan data kosong atau apa. Oke, masuk ke siswa tambah lagi, tanggal lahir, ini expanded, kita copy sampai sini, Ctrl C, masuk ke siswa dart ya, siswa edit. Sorry, expanded ini kita akan ganti yang tadi sampai
sini Ctrl V. Nah, ini kan banyak yang error, nanti kita benahi ya. Index ini kita nggak perlu, Ctrl KC. Ini kita nggak perlu juga, Ctrl KC. Oke, kita save dulu biar rapi. Setelah itu yang bagian jenis kelamin masuk ke siswa tambah jenis kelamin ini sampai sini, Ctrl C, siswa edit masuk ke sini, expanded sampai sini, Ctrl V. Oke, nanti kita definisikan gender ya. Siswa tambah lagi, alamat expanded sampai sini, Ctrl C. Oke, setelah itu alamat jadi yang ini sampai sini, Ctrl V. Index kita tidak memerlukan, Ctrl KC. Validator juga tidak perlu. Setelah itu yang terakhir siswa tambah bagian kotak asal. Ini bisa kita copy aja sampai sini, Ctrl C. Tapi sebelum itu untuk yang siswa tambah ini kita akan ubah ya. Ini jadi apa namanya, drop down button. Nggak usah deh, gini aja deh. Nggak apa-apa, jadi expanded sampai sini. Expanded atau apa ya enaknya ya, boleh mulai expanded ini aja. Ini sampai sini, Ctrl C, masuk siswa edit ke sini, expanded ini ya, ke bawah, Ctrl Shift. Sekarang kita benahi yang error-error ini. Pertama kita butuhkan date format, jadi kita perlu import pgintl, lalu ke bawah sini gender. Oke, gender berarti kita masuk ke siswa tambah, kita ke atas, kita lihat definisi variabelnya. Jadi ini kita bisa ngopi dua ini juga ya, ini sama ini kayak ini ya. Siswa edit kita ke atas, terus masukkan di bawah sini, Ctrl V. Ya sudah hilang semuanya ya. Oke, sekarang benahi apa lagi? Mungkin bisa kita save dulu, kita run projectnya ya, biar tahu hasilnya gimana. Jadi kita akan coba buka. Oke, kita masuk ke apa ya, siswa ya. Kita coba Surabaya. Nah, ini tampilannya kayak gini ya nanti ya. Oh iya, paddingnya belum kita tambahkan ya. Jadi kita masuk ke siswa tambah, ke bawah kita akan tambahkan padding di setiap row-nya. Paddingnya itu aja deh. Ctrl C, masuk ke siswa edit, ke bawah. Pertama ini row ini kita akan wrap dengan sebuah padding, wrap with padding. Yang ini kita paste yang tadi ya, lalu row nya lagi ini kita wrap padding, ini Ctrl V, ini sama wrap with padding, ini Ctrl V, ke bawah lagi ini row kita wrap dengan sebuah padding, ini Ctrl V, ke bawah lagi ini kita akan wrap dengan sebuah padding, Ctrl V, dan yang terakhir kota kita akan wrap dengan sebuah padding. Oke, Ctrl V ini ya, kita akan coba save. Oke, kita masuk ke siswa. Nah, oke, lumayan kayak gini ya. Nah, sekarang untuk parsingnya, apa, menaruh datanya di sini ya. Jadi caranya kita bisa menggunakan fungsi dari Flutter yang namanya adalah init state ya. Jadi ketika init state atau fungsi itu dijalankan pertama kali, kita bisa ngeset di situ value-nya dari parameter yang controller tadi ya. Oke, jadi caranya kita mungkin bisa copy dari siswa tambah.
Ctrl F init state. Nah, kita bisa copy dari sini sampai sini, Ctrl C masuk ke siswa edit, kita masukkan di sini, Ctrl V ya. Nah, ini karena belum ada, nggak apa-apa kayak gini, kita tambahkan if mounted. Nah, ini nggak apa-apa, sekarang yang di sini, jadi ini kita kasih if mounted juga. Gini. Nah, di dalamnya kita pakai kayak gini, set state itu untuk mengupdate yang mana siswa controller nama ya, control text sama dengan widget dot nama. Oke, jadi nanti dia diambil dari nama, ini dia bakal diisi nama. Kita shift nanti bawah. Sekarang kita akan ubah ini jadi nis. Ini berarti ngambil dari parsing parameter nis controller. Setelah itu ada tanggal lahir controller, widget tanggal lahir, setelah itu gender sama dengan, nah ini sama, bukan pakai parameter, bukan pakai controller ya, jadi gender sama dengan widget dot gender, lalu alamat controller teks sama dengan alamat. Ini kita akan hapus. Dropdownnya nanti menggunakan teknik yang lain ya. Ini juga sama, kita akan hapus. Oke. Oke, ini kita memerlukan itu ya, variabel yang di tanggal tadi. Nah, apakah kita nggak perlu di atas ini? Nggak perlu ya, langsung aja deh. Jadi siswa edit ini yang errornya di mana? Oh ya, batch kota. Oke, kalau kita komen dulu, Ctrl KC, kita save, kita akan lihat datanya ini. Yang pilih kota berarti masih kosong ya, nggak ada datanya. Kita masuk ke siswa, kita tekan misalnya ini. Nah, ini langsung nge-set Ahmad Fauzan Arif, ini laki-laki, tanggalnya Fian, alamatnya di sini. Oke, sekarang kita akan load ini dropdownnya ini. Dia kan dari apa namanya? Dari requestan ya, sorry. Jadi pertama kita akan membuat requestnya kita bisa masuk ke siswa tambah, kan hampir sama sepertinya ini. Get fetch kota. Nah, ini bisa kita copy aja sampai sini, Ctrl C, masuk ke siswa edit. Yang pertama ke sini. Nah, ini kita request get kota gitu ya. Serve preference, kita akan import tag serve preference http, kita ke atas import http dodal plus http. Lalu ini JSON kita akan library dan convert. Oke, kita coba dulu ya. Set berapa token final respon of dari begitu Yuri parse akan dibikin kota api list. Bener, api list atau api set benar api list ya. Kalau kita cek di sini berarti di kota api, kita cek api list. Kita benahi tadi api list ya. Api list ada 0 lah, udah benar api list ya. If response sudah oke, list dynamic response JSON, list map data JSON return data. Oke, else gagal mengambil. Oke gitu. Sip, udah benar untuk requestnya. Sekarang kita akan tampilkan di dropdown ya. Jadi ini bisa kita kontrol KU untuk mengembalikan ya. Oke gitu. Sip, kalau sudah ke bawah lagi harusnya variabelnya sama kan, karena kita kan sudah ngambil dari yang di siswa tambah. Kita akan save atau refresh deh ya. Apakah datanya sudah muncul?
harusnya belum ya, belum. Kalau kita coba cek, harusnya ada errornya. Oh, belum ada. Jadi harus kita set dulu dari parameter ya. Oke, kita ke atas lagi. Ini berarti ini karena sudah nge-fetch. Nah, ini set state dropdown item data. Kalau misalnya kita cek di sini, nah ini sudah muncul semuanya ini datanya. Ya, sudah muncul semuanya, tinggal yang di sini harus muncul datanya apa dari yang di parsing parameter itu. Maka kita memerlukan di sini kita buat di sini juga variabel ya, variabel untuk kita maunya ini ketika ini ngeload itu dia ada putar gitu, circular progress. Maka di sini var is loading show quota sama dengan false.ops. Oke, setelah itu kita ke bawah, kita akan masuk ke yang init state ini. If mounted, ini kita akan set is loading show quota sama dengan value sama dengan true. Nah, lalu di sini kita isi selected dropdown item, jadi value yang kepilih itu sama dengan, nah namanya ini get default dropdown item dari parameter widget.quota id, widget.nm. Nah, kita buat kayak gini. Sekarang kita akan buat fungsinya. Fungsinya itu kita harus di sini, kita ke bawah sini kita akan buat map tanda panah string, dynamic ya, dynamic. Lalu tanda tanya, nama fungsinya adalah get default dropdown item ya. Parameternya adalah in, nama parameternya ini quota id, terserah ya, ini bisa, lalu string nm quota, nama parameter kan terserah. Lalu kurung awal for, kita buat looping for, bukannya gini, for ini for kurung map string, dynamic, lalu item in dropdown items ya. Kita melooping di situ. Ini kita ubah jadi dynamic. Lalu di bawah sini if, kita kasih if item, kita ambil dari item ya, item index ini titik 2 gini id sama dengan kota id ya. Lalu n, kita kasih n, apakah item dari indeks dari request nama sama dengan n kota sesuai dengan parameter. Jika iya, maka di sini kita buat is loading show quota, kita buat jadi true-nya lewat mana ya? Boleh lewat sini juga. Ini bisa kita kontrol X, kita taruh sini, kita taruh bawah, jadi ini nggak perlu ya, atau boleh dua-duanya deh, main aman karena sudah return item, kita return. Jika tidak, di sini kita return full, jadi nggak masuk ke tadi ya, titik koma. Nah, sekarang ini Ctrl C, Ctrl V, nah, gini ya. Oke, kita akan coba refresh projectnya. Kita masuk ke siswa, lalu kita akan masuk ke Surabaya. Nah, muncul ya Surabaya ya. Sip. Jadi sudah berhasil. Nah, sekarang kita maunya itu apabila dia masih loading request, itu kita munculkan di sini sebuah circular ya.
atau loading. Kalau sudah, maka kita munculkan request, munculkan dropdownnya. Oke, setelah sudah berhasil muncul data yang sesuai dengan parameter, kita akan mencoba ini. Jadi ketika masih request itu loading ya. Jadi caranya kita masuk ke sini, kita akan masukkan di sini. Nah, di dalam sini is loading show value tanda tanya jika dia akan muncul itu, jika tidak maka akan muncul sebuah dashboardnya bisa copy dari kotak tambah ya. Kita bisa copy yang ini, Ctrl C, kita masuk ke siswa edit. Ini kita Ctrl V di sini. Kita akan ubah ya. Jadi 2525 dashboardnya ini kita akan ubah dengan sebuah center. Dia akan ke tengah nanti ya. Kita akan tambahkan quotes. Oke, kalau sudah kita save. Kita tambahkan koma deh. Nah, oke, kita akan coba apakah berhasil masuk ke siswa dan siswa ini. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi ada loadingnya juga. Sip. Jadi sudah selesai semua. Mungkin untuk yang ditambah bisa kita tambahkan juga ya. Nah, ini kan enggak usah sih, enggak perlu. Jadi sudah cukup, tinggal kita masuk ke sini. Nah, sekarang yang simpan datanya ini. Oke. Nah, untuk simpan data kita bisa membuat request baru, API baru di sini ya. Jadi siswa tambah, kita masuk ke sini, kita akan copy dari siswa add aja karena hampir sama. Metodenya post ya kan. Siswa edit kita akan masukkan di bawah sini. Request update siswa edit. Oke, siswa edit. Yang pertama-tama kita akan ubah dulu itu nih ya, apa namanya, URL ya. Maka kita masuk ke siswa edit di Postman ya. Ini kita akan Ctrl C, ini kita masukkan di sini, ini ke sini Ctrl V. Nah, ID-nya ini kita pakai $ ID nanti ya. ID siswa. Nah, kalau sudah di sini kita akan buat final ID siswa sama dengan widget.id. Kita akan load ID-nya itu dari parameter. Nah, setelah itu jika sudah, sekarang ini list controller, nama controller, alamat gender to string selected. Nah, ini sudah benar sih harusnya. Bodinya sudah benar, headernya sudah benar. Ini dia loadingnya false. Get snack bar sukses, siswa berhasil di-update. Lalu get itu kembali ke siswa, loading value false, gagal mengirim data. Oke. Nah, ini fungsinya sudah. Sekarang kita bisa masuk ke bawah untuk yang bagian material, kita search material ya. Nah, di dalam sini kan nanti ada apa namanya, ada fungsinya ini on press. Kita bisa menjalankan edit siswa. Kita apa tadi fungsinya tadi? Oh, siswa edit, sorry. Kita bisa Ctrl C ke bawah, masukkan di sini, buka kurung, titik koma. Nah, sekarang kalau misalkan loading, kita akan buat dengan sebuah stack. Nah, atau bisa kita copy. Masuk ke siswa tambah, masuk cari stack, Ctrl F stack, shieldnya ini kita akan copy sampai sini, Ctrl C, siswa edit sampai sini, Ctrl V. Jadinya gini ya. Kita tambahkan, kita taruh di terakhir. Oke, sip, kita akan coba apakah berhasil. Oke, kita masuk ke siswa, belum saya.
kita masuk ke siswa, lalu masuk ke, misal kita akan ubah yang ini, Big Daddy Joe. Oke, nge-request Bandung, kita akan ubah misalkan Big Daddy Joe X. Oh ya, ini kita akan buat dengan single jet ya. Maka di mana, di kolom ini ya, di atasnya kolom kita akan wrap dengan sebuah widget single jet scroll view ya, supaya nanti jiltnya ini dia bakal bisa di scroll dan enggak terdeteksi apa tadi, overflow ya. Masuk ke siswa yang tadi kita tambahkan X, kita tambahkan 0 ya. Tanggal lahir misal kita akan ubah ke kita tahun 2000 tanggal 1, jenis kelamin laki-laki, alamatnya gimana. Oke, lalu Bandung kita akan ubah jadi Bojonegoro, kita akan simpan. Oke, siswa berhasil. Nah, ini harusnya sudah bisa ya, sudah bisa. Oke, cumanya ini simpannya belum berhasil berhasil berputar. Kenapa? Karena kita belum membrok dengan sebuah OBX. Maka dari itu, material button kita akan wrap dengan sebuah OBX. Properti dari widget dari apa namanya, get egg untuk mengupdate sesuatu. Shieldnya kita akan hilangkan. Ctrl Shift, kita akan coba lagi. Oke, request, masuk ke siswa, kita coba yang mana, Bojan Malisik ini ya. Oke, Surabaya, Bojan Malisik X 222 tanggal 14, oke, 2023 tanggal 14, alamat Serbia Utara, dan yang terakhir kota asalnya dari Tuban. Simpan, nah berputar, siswa Bojan berhasil diupdate. Kita cek lagi, Bojan Malisik 22 tanggal lahir sekian, jenis kelamin laki-laki, alamat Serbia Utara, Tuban. Kalau jenis kelamin coba perempuan, apakah berhasil juga? Oke, sudah berhasil ya, sudah berhasil jadi perempuan. Baik, jadi untuk edit siswa sudah selesai. Itu saja untuk video kali ini. Saya harap tidak ada kesusahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.